Seorang pegawai negeri sipil di Sumatera Utara digugat senilai 2,47 miliar rupiah seorang warga wira swasta asal Padang Sidempuan. Gugatan ini dilayangkan karena dugaan ingkar janji dalam penyelesaian utang yang sebelumnya disepakati secara kekeluargaan. Abdul Rahman Hasibuan menggugat seorang PNS bernama Haja Siti Amrina Harahap ke Pengadilan Negeri Medan. Gugatan senilai 2,47 miliar rupiah ini diajukan karena tergugat diduga ingkar janji telah menerima sejumlah uang dari penggugat. Gugatan perdata dengan nomor perkara 451-PDT-G-2025-PN Medan didaftarkan pada 7 Mei 2025. Sebelumnya, tergugat sempat melaporkan Abdul Rahman ke Polda Sumut dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Kuasa hukum penggugat Muhammad Ilham pada Selasa siang menjelaskan bahwa kedua belah pihak sempat sepakat damai dan akan menyelesaikan utang secara bertahap. Namun tergugat membatalkan kesepakatan dan menolak pembayaran tunai sebesar 50 juta rupiah yang dibawa kliennya. Tergugat justru dianggap mengingkari janji untuk hadir dan membuat perjanjian tertulis, meski telah menerima transfer dana secara bertahap. Pihak penggugat pun menuntut ganti rugi material sebesar 457 juta rupiah dan imaterial sebesar 2 miliar rupiah. Mereka juga meminta uang paksa atau duang som sebesar 1 juta rupiah per hari bila tergugat lalai melaksanakan putusan. Sementara itu tergugat balik menggugat Abdul Rahman dan menuduhnya belum mengembalikan dana sebesar 850 juta rupiah. Dalam jawabannya, tergugat juga meminta sita jaminan serta menilai gugatan penggugat kabur dan tidak berdasarkan hukum. Pelapor membuat laporan dugaan penipuan dan atau penggelapan di Polda Sumut. Nah, di situ yang dilaporkan adalah klien kami. Namun pada saat melakukan pendekatan ataupun niat baik dari klien kami, ada di situ mentransfer uang. Tahap penyelesaian ya Bang Beto? Ya, di situ pihak pelapor menyetujui untuk melakukan penyicilan sebesar 50 juta dan itu disetujui oleh pelapor dengan bukti pemberian KTP dan nomor rekening. Di situ pelapor sudah menyetujui akan bertemu dengan klien kami di Medan, tepatnya di Polda Sumut. Namun setelah ditransfer uang kepada pelapor oleh klien kami, pelapor di sini mengingkarinya, bahkan dia membawa anaknya untuk menghadiri apa yang sudah disepakati kedua belah pihak. Maksudnya membawa anaknya menghadiri ini Bang? Anaknya menghadiri. Bukan orang tuanya ya? Bukan langsung pelapor nih ya? Bukan langsung pelapor. Ya terus Bang? Sehingga klien kami merasa dia abaikan hak-haknya, maka batallah pertemuan itu. Ya. Sementara terlapor ada membawa sejumlah uang ya Bang? Kemudian setelah itu di sini pihak Polda Sumut melakukan mediasi untuk kedua belah pihak. Di pertemuan itu dilakukan di Polda Sumut yang dihadiri oleh pelapor dan kuasa terlapor. Ya. Nah, di situ terlapor kembali menggunakan niat baiknya dengan membawa uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Akan tetapi di sini pelapor tidak mau menerimanya dengan alasan tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Jadi Bang, menurut Abang seperti apa nih Bang? Maka dengan adanya mediasi yang gagal yang dibuat oleh Polda Sumut, maka dan kami melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan. Terlapor sudah ada sempat mengirim mentransfer sejumlah uang ya pada pelapor. Di situ sudah ada ditransfer uang sebesar 50 juta secara bertahap dan itu diterima oleh pelapor. Kemudian pelapor merasa haknya diabaikan oleh pelapor sehingga kedudukan hukumnya merasa terombang-ambing, tidak ada kepastian hukum di sini. Jadi Bang, ini kan udah masuk gugatan perdata nih Bang ke Pengadilan Negeri Medan ya. Bisa Bang jelaskan? Baik, di Pengadilan Negeri Medan di situ
ada upaya dari pihak pengadilan untuk melakukan mediasi sebelum masuk pokok perkara. Nah, di sini juga sekali lagi saya tegaskan, klien kami menggunakan niat baiknya untuk menyelesaikan perkara ini dengan kemampuan yang ada. Akan tetapi di sini terlapor kembali berulah karena ingin konsep yang dibuat mereka itu ini semuanya dikembalikan. Akan tetapi klien kami tidak bisa mengembalikan seluruh apa yang diminta oleh pelapor, sehingga tidak lagi ketemu perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, itu Bang, atas gugatan itu kan ada balasan dari pelapor ya dalam LP Poldasu ya. Iya. Nah itu kan seperti apa tuh Bang? Menurut Abang itu tentang gugatan perdata ini, apakah mereka mengakui atau gimana? Nah, baik. Di sini pihak pelapor dalam hal tergugat di Pengadilan Negeri Medan mengakui peristiwa hukum itu ada, bahwasanya telah menerima uang yang ditransfer oleh klien kami sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Medan sebesar 50 juta. Berarti dalam gugatan perdata itu mereka akui ini ya Bang? Berarti gimana tentang LP yang mereka laporkan itu Bang, tentang penggelapan dan apa itu? Bisa gugur? Seperti apa tuh Bang? Ya, baik. Di sini dengan adanya gugatan perdata ini, pihak pelapor mengakui bahasanya ini adalah peristiwa perdata, sehingga berhentilah laporan mereka yang di Polda itu. Ya, berarti apa langkah Bang untuk yang laporan mereka itu ke Polda Bang? Kami akan menyuratinya bahasanya ini adalah murni peristiwa perdata. Ya. Bang, ini udah proses di pengadilan, udah sidang keberapa? Baik, ini sekarang di Pengadilan Negeri Medan sedang masuk ke dalam pokok perkara jawaban dari pelapor. Dalam hal ini tergugat. Siap. Dengan adanya gugatan dari klien kami di Pengadilan Negeri Medan, di sini pihak pelapor melakukan rekonvensi gugatan. Artinya kami dari kuasa hukum penggugat berharap laporan mereka itu dihentikan. Ini sudah masuk ranah perdata. Sidang perkara ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Aris HST Sinurat Kedan TV melaporkan.